Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Inilah kabar gembira firman Tuhan bagi kita pada hari ini. 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Saudara-saudara, ada pertanyaan, marilah kita mendengarkan. Bagaimanakah cara Tuhan melepaskan orang percaya dari segala kejahatan, menyelamatkan hingga masuk ke dalam kerajaan surga? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan menarik. Bagaimana Tuhan melepaskan kita dari segala upaya yang jahat sehingga kita masuk ke dalam surga. Dan itulah kita dengar dari firman Tuhan. Karena apa? Paulus pada pesannya yang terakhir dalam 2 Timotius 4 ayat 18. Dia berkata, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah penutup pesan terakhir dari Paulus. Paulus teringat di dalam pesan terakhir ini dan di ayat terakhir ini akan pengalaman-pengalaman tantangan yang berat, duka yang dihadapi di dalam seluruh perjalanannya. Dan dia ingin meyakinkan Timotius dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa Tuhan akan melepaskan hambanya. Tuhan akan melepaskan orang yang percaya dari setiap upaya yang jahat sehingga dia tidak dikenai rancangan kejahatan orang lain atau dia tidak jatuh terperangkap di dalam kejahatan. Bahkan dia akan sampai ke surga. Pertanyaan tadi yang menarik, bagaimana cara Tuhan? Ada beberapa hal yang patut kita tinjau menyangkut upaya yang jahat. Tekanan Paulus, yang penting kabar gembira diberitakan. Apapun tantangan, penderitaan yang akan dihadapi oleh pemberita firman. Karena memang di dalam konteks ini, di dalam 2 Timotius 4 ini, mengungkapkan bahwa orang sudah tidak lagi mau mendengar ajaran yang benar. Orang lebih suka mencari guru yang menyenangkan, yang sesuai dengan hatinya, yang sesuai dengan dirinya. Dan bahkan apabila orang tidak suka dengan firman yang diberitakan, perlawanan pun akan banyak muncul dan akan menghampiri kita. Oleh karena itu, pertanyaan ini menjadi penting.
bagaimana Tuhan melepaskan kita dari setiap usaha yang jahat. Saudara perhatikan, dari setiap usaha yang jahat, itu berarti tidak ada satupun yang luput dari pengamatan Tuhan, tidak ada satupun yang luput dari penjagaan Tuhan terhadap hambanya, terhadap pemberitaan Tuhan. Yang pertama, di dalam situasi yang sulit, bahkan ketika kita tidak mampu berargumentasi sekalipun, berhadapan dengan orang-orang yang pintar memutarbalikkan kata, yang pintar menjebak, firman Tuhan berkata, maka Roh Tuhan akan mengajarkan kita untuk memberi jawab yang tepat, jawab yang menjawab pertanyaan. Itulah hikmat dari Tuhan. Yang kedua, tentu kita juga bisa bayangkan Paulus teringat pengalamannya. Bukan soal memberi jawab, tetapi bagaimana Tuhan melepaskan dia di dalam tekanan penderitaan yang sangat berat, ketika orang-orang tidak lagi bersama-sama dengan dia, bahkan mungkin sengaja meninggalkan dia. Tetapi dia tahu, pada saat itu pun Tuhan membebaskan. Penjara itu terbuka dan orang-orang menjadi kaget. Tetapi Paulus tahu, bagi saya itu cara Tuhan membebaskan saya. Demikian keyakinan Paulus. Dan sangat besar kemungkinan, saudara, kita bayangkan dalam seluruh perjalanan pelayanan Paulus, dia juga berhadapan dengan sesama pelayan. Begitu bertubi-tubi pertanyaan dari teman-teman pelayan ketika di Yerusalem. Tetapi Paulus yakin sekali bahwa dia mampu memberi jawaban yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Karena bagi Paulus, rasul yang berjumpa, yang dipanggil oleh Yesus, dan rasul yang berjumpa ketika Yesus sudah bangkit, itu sama saja. Dan dia yakin dengan kerasulan dirinya yang ditangkap oleh Kristus. Sedemikian berat, saudara-saudara, baik dari dalam maupun dari luar. Atau mungkin bisa kita bayangkan, tentunya Paulus juga punya kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Punya duri dalam daging, itu istilah yang dipakai di dalam Alkitab. Dan saudara-saudara, apa artinya kalau ada kelemahan? Tentu kelemahan ini juga bisa memicu atau selalu memancing kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Karena terlalu khawatir. Apakah itu karena kekurangan? Apakah itu karena penyakit? Semua ini bisa jadi alat untuk menggoda kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Ini menjadi lawan. Dan bisa juga, saudara-saudara, bagi pemberita firman yang sudah berkeluarga, belum tentu satu keluarga itu seide di dalam pemberitaan firman dan sejalan, baik masalah waktu ataupun masalah bentuk pelayanan. Bisa jadi orang terdekat kita itu adalah orang yang paling sulit kita hadapi, sehingga kita bisa melayani, bisa memberitakan firman dengan full. Saudara-saudara, yakinlah, Paulus memberikan hal ini dalam peringatannya yang paling akhir, pesan terakhir. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dan Tuhan akan melepaskan saudara. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari setiap upaya yang jahat. Tentu, upaya jahat adalah upaya yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang mengganggu pemberitaan Injil dari kita kepada orang, dan yang memisahkan kita bahkan meninggalkan Tuhan. Itu upaya yang jahat. Dan ujungnya, di akhir dari pesan ini,
Paulus berkata, bukan hanya melepaskan dari setiap usaha yang jahat, tapi Dia akan memasukkan aku ke sorga. Dan itu harapan kita. Setiap kita mengharapkan. Dan Paulus mengatakan, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Kalau kita mampu keluar dari berbagai kesulitan, itu karena Tuhan. Kalau kita mampu melewati, memenangkan berbagai pergumulan sehingga kita tetap bertahan di dalam pemberitaan Injil, itu karena Tuhan. Itu bukan kehebatan kita. Syukur-syukur kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan tolong. Tapi yang jelas, itu bukan kehebatan kita, bukan kemampuan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, tantangan terberat sebetulnya bagi para pemberita firman seperti saya adalah keberhasilan-keberhasilan di dalam pelayanan yang diidentifikasi oleh orang lain adalah keberhasilan kita. Atau bahkan diri saya merasa bangga dengan keberhasilan itu. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Saya takut, saya khawatir pelayanan kita rumuskan menjadi sebuah pencapaian. Padahal pelayanan itu adalah sebuah panggilan, sebuah proses, sebuah penyerahan hidup. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini, bukan apa yang mau kita capai dalam hidup ini. Itu sayangnya, saudara-saudara. Oleh karena itu, dengan simpel sekali, agar kita terhindar dari semua ini yang sangat sulit karena kita manusia, Paulus berkata, baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita mampu di dalam setiap pelayanan kita, tetap dengan mencamkan soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah aku semakin kecil dan dengan diriku Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati kita, orang-orang yang kecil, saudara-saudara, tetapi orang-orang yang tidak lupa untuk berbahagia. Amin.